Dinda, di manakah kau berada? Semua orang memiliki memori yang tidak terlupakan di dalam hidupnya. Termasuk kisah yang akan aku ceritakan kepada kalian kali ini. Yaitu memori yang tidak akan pernah dilupakan oleh Ferry. Kejadian yang dialami Ferry ini terjadi di tahun 1995. Now it's summertime. Siapakah sebenarnya sosok Ferry yang akan aku ceritakan sama kalian ini? Jadi Ferry ini adalah orang Bandung yang mengejar cita-citanya untuk meneruskan S2 di Surabaya. Dia ini salah seorang mahasiswa jurusan teknik sipil di salah satu universitas terkenal di Surabaya. Dia ini udah sering kali dibilangin sama orang tuanya untuk pulang ke Bandung, tapi dia bilang belum ada waktu karena belum ada libur dan kampusnya ini lagi padet-padetnya jadwalnya. Akhirnya ketika Ferry ini punya waktu libur, dia memutuskan untuk pulang ke Bandung. Sebenarnya sosok Ferry ini seperti apa sih? Jadi Ferry ini adalah sosok orang yang ramah, baik hati, dan yang paling penting dia ini sosok yang tampan. Dan kalau dari perawakannya, Ferry ini terlihat tinggi dengan badan yang berisi dan memiliki senyum yang sangat memikat. Tibalah hari dimana Ferry itu bakalan pulang ke Bandung. Jadi dia udah mempersiapkan nih dari kosannya untuk bawa barang-barang apa aja yang perlu dia bawa ke Bandung. Dan tepat di jam 1 siang akhirnya dia berangkat dari kosannya. Sekitar 30 menit akhirnya dia sampai di stasiun Surabaya. Dia sampai lebih awal karena memang dia punya niat untuk belanja dulu oleh-oleh dan bawa makanan buat nanti di kereta. Akhirnya setelah belanja, setelah beli makanan, Ferry ini nungguin keretanya siap dengan duduk di depan rel kereta api. Itu kan biasanya ada kursi. Duduklah dia, akhirnya gak lama kemudian adalah pengumuman yang memberitahukan bahwa keretanya ini udah bisa untuk dimasukin. Maksudnya gimana? Jadi Ferry ini udah bisa masuk ke gerbongnya gitu, udah bisa duduk. Melajulah ini Ferry jalan ke gerbong yang dituju dengan bawa tas dan oleh-oleh. Dia masuk ke dalam gerbong, terus dia bingung kok masih sepi ya di gerbongnya. Tapi waktu dia lihat sekilas, dia lihat ada sosok perempuan lagi duduk di pinggir jendela melihat ke arah luar dengan pemandangan yang dia disinari sama matahari sore itu yang mulai remang-remang. Ferry gak peduli, dia lagi berusaha cari tiketnya karena dia lagi cari di mana sih sebenarnya tempat duduk dia. Waktu dia buka ternyata tempat duduknya adalah 11A. Di mana tempat duduk itu udah ditempatin lah sama perempuan yang dia lihat. Akhirnya Ferry nyamperin. Dia bilang, "Mbak, maaf, ini tempat duduk saya." Terus perempuannya noleh dan bilang, "Boleh nggak mas kalau kita tukeran aja? Saya pengen duduk di sini." Namanya laki-laki yang nggak pernah mau ribet. "Oh ya udah nggak apa-apa." "Oke nggak apa-apa," katanya gitu. Terus mbaknya bilang, "Saya sebenarnya duduk di sebelah sini." "Oh gitu, ya udah nggak apa-apa, saya duduk di sini aja," kata Ferry gitu. Nggak lama Ferry duduk dan orang-orang mulai berdatangan masuk ke tempat duduk masing-masing. Duduklah santai Ferry ini, sempat ngeliat ke sebelahnya sebentar, tapi perempuan yang di sebelahnya ini cuma ngeliat keluar aja ngelamun. Ferry nggak peduli, dia buka majalah terus dia baca-bacain. Jam 3:24 kereta akhirnya jalan. Ferry liatin, oh penuh juga ya hari ini yang mau ke Bandung. Dia pikir gitu, dia sambil baca-baca aja gitu, baca-baca majalah. Jam 6 sore pun tiba dan Ferry mulai kelaparan. Dia keluarin lah makanan yang udah dia bawa, dia udah siapin, dia makan aja sendirian. Heboh gitu makannya. Dan makanannya itu ternyata cecer-cecer, mulutnya juga kotor. Dia sibuk cariin tisu, ternyata dia gak punya tisu, gak ada tisu. Nah perempuan yang di sebelah ini tiba-tiba ngeluarin sapu tangan dan ngasih ke Ferry. Ferry langsung lihat, perempuan itu bilang, "Udah pakai ini aja daripada kotor kemana-mana," katanya gitu. Ferry cuma bilang, "Oh iya makasih ya mbak."
perempuan itu langsung bilang, panggil aja Dinda. Oh iya, oke, makasih ya Dinda. Dari obrolan itulah kemudian mereka mulai membuka pembicaraan tentang kegiatan mereka sehari-hari. Jadi Dinda ini menceritakan bahwa dia juga salah seorang mahasiswi mengambil jurusan hukum di salah satu universitas negeri di Surabaya. Umurnya 20 tahun. Dia juga pulang ke Bandung karena sama orang tuanya udah diteleponin terus, kapan ini pulang ke Bandung, udah lama gak pulang. Nah dia bilang kalau sebenarnya dia tuh lagi gak enak badan, kayak lemes gitu. Tapi orang tuanya bilang, iya apalagi kalau sakit, udah langsung pulang aja. Akhirnya dia ya udah memutuskan untuk pulang hari itu. Obrolan terus semakin seru. Ferry terus ngobrol karena memang biasanya anak hukum itu jago ya buat ngobrol kan. Nah gak lama dia lagi ngobrol, dia ngeliat ada temennya melambaikan tangan. Terus dia manggil, Ferry gitu. Dia ngeliat, itu teman sekelas aku. Oh hey Ricky, katanya gitu. Mau pulang ke Bandung juga? Iya. Karena Ferry lagi asik ngobrol, gimana sih kalau orang lagi asik ngobrol gitu ya? Kayak, oh ya udahlah, aku mau lanjutin ngobrol. Ricky yang dari tadi ngeliatin Ferry masih tetap diem berharap akan kemana nih obrolan si Ricky sama Ferry ini. Ternyata dicuekin aja. Terus Ricky sempat bilang, Fer kalau udah nyampe Bandung kabarin ya kalau udah di rumah. Nanti kita ketemu katanya gitu. Ngobrol-ngobrol lagi, mainlah ke rumah. Ferry cuma jawab, oh iya. Kayak gak peduli gitu. Ya udah, Ricky langsung ngebalik dan Ferry ngobrol lagi sama Dinda terus sampai akhirnya kurang lebih jam 11 malam. Obrolan mulai gak kerasa kayaknya sampai lupa waktu. Sampai akhirnya dia ngeliat sekeliling kok udah mulai sepi nih, orang-orang udah pada tidur, ini jam berapa gitu ya. Tapi dia gak peduli juga, dia ngobrol aja gitu sama Dinda, seru makin rame. Ternyata lewatlah seorang bapak-bapak yang menuju ke toilet. Terus dia bilang, Mas, jangan berisik dong, ini gak lihat apa yang lain udah pada tidur, ganggu, jangan ketawa-ketawa kenceng-kenceng gitu. Nah si bapak ini ngomong ke Ferry sampai dengan dia berlalu tuh matanya masih ngeliatin Ferry aja. Dia bilang, iya kali aku ganggu banget gitu. Ya udahlah, akhirnya dia bilang sama Dinda, kayaknya udah malam juga, kita mendingan istirahat deh. Oh ya udah, kamu tidur aja duluan. Tidurlah Ferry ini. Sekitar jam 3 subuh dia kebangun. Terus dia ke toilet, dia cuci muka karena jam 3 itu udah hampir mau nyampe ke stasiun Bandung. Terus dia balik ke kursinya, dia ngelihat sosok Dinda yang masih ngelamun. Dia agak kasihan juga, mungkin Dinda kesepian ditinggalin tidur. Tapi dia mikir juga, kok ini Dinda gak tidur ya? Apa mungkin juga baru bangun, bisa jadi. Akhirnya diajak ngobrol, Dinda nyampe Bandung tuh ada orang yang jemput nggak? Terus Dinda jawab, ada, aku udah dijemput sama papaku. Oh ya syukurlah kalau gitu. Nah Dinda nanya, kamu ada yang jemput? Ada, aku udah minta jemput adekku di tempat parkir nanti. Oh ya syukurlah, Dinda bilang gitu. Sebelum mereka turun tuh Ferry bilang, Dinda kamu ada nomor telepon rumah nggak? Aku mau minta dong, siapa tahu nanti kita bisa ketemu di Bandung. Dinda bilang, aku nggak punya telepon rumah. Tapi aku kasih alamat rumahku aja ya. Dia keluarinlah secari kertas dan pulpen, dia tulis alamatnya dia dan dikasihlah ke Ferry. Ferry juga sama ngasih alamat rumah plus nomor telepon sama Dinda. Dikasihlah. Dinda bilang makasih ya. Jam 3 lewat, sekitar 3 lewat 35 subuh, sampailah kereta api itu di stasiun Bandung. Ferry udah tahu ini udah mau nyampe, dia langsung sibuk masukin barang-barang, takut ada yang ketinggalan. Dan gak lama pintunya dibuka. Dia langsung maju beberapa langkah, dia keingetan, Dinda gimana kok lupa, aku mau pamitan sama Dinda. Nah tiba-tiba di belakang ini udah penuh aja orang untuk sama-sama pada pengen keluar. Terus dia ngeliat kayaknya Dinda udah gak ada sih, udah ketutup sama orang-orang yang mau turun juga. Udahlah biarin, nanti juga siapa tahu bisa ketemu lagi. Turunlah Ferry dari kereta, terus dia ketemu sama adeknya dan pulanglah ke rumah. Nyampe di rumah Ferry ini istirahat. Barulah siang hari dia ngobrol sama keluarganya, temu kangen, berbincang-bincang, menghabiskan waktu. Waktu Ferry ini lagi ngobrol-ngobrol sama keluarganya, sama orang tuanya, tiba-tiba telepon rumahnya itu bunyi. Nah diangkatlah sama Ferry. Tahu sendirilah tahun 1995 itu belum zaman handphone, jadi masih pakai telepon rumah. Nah waktu dia angkat, ternyata itu Dinda. Dinda nelpon dan ngajak ketemuan.
Terus Ferry bilang, oke, mau ketemuan di mana? Nah, Dinda ngajak nonton ternyata di bioskop. Oh oke, jam berapa kita janjian? Jam 9, Dinda bilang gitu. Oh ya oke, tutup telepon. Habis itu Ferry siap-siap. Ya dia biasa aja, gak ada persiapan yang maksimal. Anehnya, dari mulai Ferry ini sampai di rumah dan ngobrol sama keluarganya, dia itu selalu mengingat sosok dari Dinda. Padahal dia gak sengaja untuk mengingat-ingat sosok Dinda, tapi kayak muka Dinda tuh kebayang aja. Bahkan lagi ngobrol sama orang tuanya pun kayak muka Dinda tuh kelihatan aja. Ferry agak aneh, cuman gak peduli lah ya. Ya mungkin karena baru aja ketemu sama Dinda dan Dinda baru telepon untuk ngajak ketemuan. Akhirnya Ferry keluar dari rumah itu pakai motor untuk ke bioskop. Karena mereka ini janjian di bioskop Regent. Sampailah Ferry ini jam 9 malam. Dia janjian sama Dinda, terus dia ngeliat begitu dia nyampe kok gak ada ya Dinda di mana. Nah tiba-tiba dia ngeliat, oh itu ada perempuan di parkiran sendirian. Kasian banget sih, harusnya aku janjian sama dia itu di depan bioskop, bukan di tempat parkir. Nah Dinda ini nunggu di dekat pohon besar yang remang-remang gitu cahayanya tuh. Nah setelah itu disamperin lah Dinda. Dinda, sorry agak telat, katanya gitu. Yuk masuk aja. Begitu masuk, terus beli tiket. Nah mereka ini nonton film Apollo 13. Karena pada zamannya film itu lagi bener-bener booming. Ferry beli tiket, abis itu dia bilang, Dinda aku mau beli cemilan dulu. Dia belilah popcorn besar 2 dan minuman. Itu orang-orang selama di bioskop itu udah ngeliatin Ferry aja. Tapi Ferry gak peduli, mungkin mereka ngeliatin karena Ferry tuh ribet sama bawaannya gitu. Dan dia gak enak untuk minta tolong sama Dinda buat bantuin bawa cemilannya dia. Sambil nunggu film dia masih ngobrol aja sambil cemil-cemilin. Dan orang-orang tetap ngeliatin dia. Dia mikir ada yang aneh gak ya hari ini sama dia. Setelah itu masuklah mereka ke dalam bioskop dan nonton dengan fokusnya. Di dalam bioskop gak banyak pembicaraan yang mereka perbincangkan. Jadi mereka lebih fokus nonton dan ngemil di dalam bioskop itu. Setelah selesai filmnya nih mereka keluar. Terus Ferry nanya, Dinda mau dianterin sekarang pulang ke rumah? Terus Dinda bilang, gak usah, aku udah dijemput sama papa. Ferry dalam hati ini dari kemarin ya ngerepotin melulu minta jemput sama papanya. Tapi ya udahlah, yaudah aku antar ke tempat parkir ya. Gak usah, papaku udah ada di situ kok nungguin. Oh oke, kalau gitu aku ke motorku aja ya. Iya, pamitanlah mereka berdua ini. Ferry jalan menuju ke motornya. Waktu dia mau keluar dari Regent itu, dia ngeliat ke tempat dimana terakhir kali dia lihat Dinda udah gak ada. Oh mungkin Dinda udah pulang sih beneran, berarti udah dijemput sama papanya. Jalanlah dia menuju ke rumahnya, pulang tidur. Keesokan harinya, dia semakin teringat dengan sosok Dinda. Yang tadinya cuma keinget, dia bahkan kayak ngeliat Dinda di mana-mana. Dia cuma mikir, oh mungkin karena tadi malam dia baru aja ketemu sama Dinda. Atau mungkin Ferry ini mulai sedikit ada ketertarikan sama Dinda. Bisa jadi. Dia akhirnya di rumah bersenda gurau lagi sama keluarganya. Tepat jam 5 sore, telepon rumahnya berbunyi lagi. Dan Ferry, orang yang angkat telepon itu. Dia angkat telepon dan ternyata itu dari Dinda lagi. Ferry seneng. Hari ini apa ya, kata Dinda gitu. Apa yang bakal diobrolin Dinda? Ternyata Dinda ngajak lagi ketemuan. Dia bilang, yuk kita makan malam. Aku pengen makan di daerah Dago. Oke, kata Ferry, jam berapa? Jam 8. Oh oke, nanti aku cepet-cepet kesana. Tutuplah teleponnya. Ferry langsung ganti baju, siap-siap dan nyalain motornya langsung pergi ke Dago. Dia pengen nyampe sebelum Dinda nyampe. Ya biasalah, laki-laki selalu pengen kelihatan wah tepat waktu gitu. Sampailah Ferry ini 7:30 ke tempat makan yang udah disetujui sama Dinda. Nungguin lah, aduh udah sambil siap-siap nih kok agak deg-degan gitu mau ketemu sama Dinda. Tapi dia lebih fokus untuk siap-siap menyambut kedatangan Dinda. Jam 8 pun tiba dan Dinda belum nyampe juga. Ferry masih nungguin. 8:30 dan akhirnya jam 10 pun datang dan Dinda masih belum sampai juga di tempat yang udah disetujui. Tempatnya udah mau tutup.
Ini Ferry udah mulai kayak kesel, ini Dinda bakalan dateng apa enggak sih gitu. Udah mulai kesel tapi ada cemas juga, kok Dinda bisa-bisanya ya lupa gitu dia yang janji. Tapi ya akhirnya Ferry memutuskan untuk udahlah aku pulang aja. Dia naik motornya pulang ke rumah, udah gak mau mikirin walaupun dia masih agak sedikit kesel sih. Dia gak mikirin, dia tidurlah nyampe ke rumahnya. Besokannya pun gak ada kabar dari Dinda. Ini udah mulai bertanya-tanya kenapa sih sebenarnya ada apa sih kok Dinda nggak ngubungin aku ya? Bukannya kenapa-kenapa, cuma dia khawatir aja sebenarnya ada apa sih. Akhirnya sore hari dia cari kertas yang dikasih sama Dinda. Yang isinya itu alamat rumahnya Dinda. Keesokan harinya, Ferry memutuskan untuk datang ke rumahnya Dinda. Pergilah Ferry naik motor menuju ke alamat yang ada di secari kertas itu. Begitu sampai di alamat rumah yang dituju, Ferry tiba-tiba ngeliat ada bendera kuning yang terpasang di pagar rumah itu. Ferry sempet gak enak hati, aduh jangan-jangan kemarin gak jadi ketemuan itu ada keluarga atau kerabatnya Dinda yang meninggal. Habis itu Ferry masuk ke dalam rumahnya, dilihat masih banyak orang, mungkin keluarga-keluarga. Ada beberapa orang di teras itu yang ngelihat ke arah Ferry, terus Ferry masuk dan nanya, "Maaf Pak, mau tanya, ini rumahnya Dinda?" Oh, mereka jawab, "Iya, tunggu sebentar ya." Orang itu masuk ke dalam dan keluarlah seorang wanita yang udah tua menyambut kedatangan Ferry. Terus Ferry nanya, "Maaf Bu, mau tanya, ini bener rumahnya Dinda?" "Iya," perempuan itu jawab. "Ada apa ya?" Enggak, saya mau ketemu sama Dinda." Ketemu Dinda? Ibunya bingung, ibunya Dinda nih bingung. "Iya, ketemu Dinda. Soalnya dia ngasih alamat ini nih waktu kemarin kita pulang bareng dari Surabaya." "Pulang bareng dari Surabaya? Kapan?" "Beberapa hari yang lalu Bu, saya baru nyampe." Itu selama di perjalanan dia ngobrol sama saya terus ngasihin alamat rumah ini. Katanya buat nanti main-main lah kalau udah nyampe Bandung. Ibunya bingung. Terus dia bilang, "Nak, gak mungkin. Dinda sudah meninggal." Ferry kaget, cuman dia pikir kayaknya ini salah rumah sih. Gak mungkin juga, masa dibilangin Dinda udah meninggal orang pulang bareng. Ferry masih kayak gak percaya gitu. Terus Ferry bilang sama ibunya, "Gak mungkin Bu, soalnya baru aja kemarin-kemarin saya nonton sama Dinda di bioskop." "Gak mungkin, dia itu udah meninggal tepat 2 hari sebelum kepulangan dia ke Bandung. Dinda ini sakit." Hah? Ferry yang masih bingung. Dia masih gak percaya, gak mungkin orang baru aja kemarin nonton. "Gak mungkin Bu, saya gak percaya," Ferry bilang gitu. Terus ibunya bilang, "Orang yang bawa jenazahnya aja ibu sama bapak dari Surabaya." Mereka berdua yang lagi bingung, tiba-tiba terdiam karena mendengar suara tangisan yang meraung-raung dari dalam rumah, diselingi dengan suara tertawa. Ibunya langsung panik masuk ke dalam rumah dan Ferry ikut di belakang ibunya. Dia sempat ngeliat di ruang tamu itu ada foto Dinda. Jadi dia yakin bahwa iya, Dinda ini yang ketemu sama aku. Dia lihat dari fotonya, iya Dinda ini, betul. Tapi dia masih bingung sebenarnya ini ada apa sih. Dilihatnya sama Ferry sosok kerabat dari Dinda ini kesurupan. Ibunya langsung datang untuk duduk di sebelah, tadinya mau menenangkan. Ferry juga otomatis langsung karena kaget nemenin ibunya. Duduk di samping orang yang sedang kesurupan. Orang itu tiba-tiba tertawa dengan kencangnya diselingi dengan tangisan. Tertawa lagi kencang, kemudian menangis dan pingsan. Tiba-tiba ketika dia sadar dari pingsannya, dia berkata, "Dinda sakit. Maafin Dinda, gak nurut kata Mama. Dinda sakit, Dinda gak tahu kalau Dinda
meninggal, Ma. Maafin Dinda, Ma. Maafin Dinda. Dinda nggak tahu, Ma. Ibunya yang mulai sadar bahwa orang yang kerasukan ini kerabatnya dirasuki arwah dari Dinda. Ibunya terus menenangkan orang yang sedang kesurupan itu sampai akhirnya pingsan. Ketika dia sadar, kemudian Ferry, maaf. Aku nggak tahu kalau aku. Ferry langsung kaget dan yakin bahwa itu memang sosok Dinda yang pernah ketemu sama Ferry kemarin. Ibunya langsung kaget, Ferry kaget. Kemudian mereka menenangkan diri dan orang-orang yang ada di dalam rumah itu menenangkan sosok kerabat ini yang kesurupan. Ferry dalam keadaan pusing, bingung, dan goyah. Akhirnya minta ke ibunya alamat dari pemakamannya Dinda. Ternyata pemakamannya gak jauh dari rumahnya Dinda. Ferry pamit dan turut berbela sungkawa kepada ibunya, walaupun di dalam hatinya Ferry yakin tidak mempercayai kejadian yang sudah terjadi. Ferry pergi menggunakan motornya ke alamat yang dituju dan dia mencari makam dari Dinda. Ditemukanlah makam yang benar bertuliskan nama Dinda dan tanggal lahir serta kematian yang tertulis di batu nisannya itu semakin membuat Ferry yakin bahwa benar itu adalah Dinda. Karena umur dari Dinda itu 20 tahun. Ferry gak bisa berkata apa-apa. Dia hanya mengembalikan sapu tangan yang sempat dipinjam. Dia taruh di atas makamnya Dinda. Kemudian Ferry pergi. Ferry nggak tahu nih harus kemana, Ferry nggak tahu harus ngapain. Yang dia ingat adalah sosok Ricky, temen yang sempat ketemu sama Ferry di kereta. Dia pergilah ke rumahnya Ricky. Dia ceritakan, dia tumpahkan cerita yang baru aja terjadi sama dia. Dan Ricky menanggapi dengan santai, tapi kata-katanya itu memang benar. Ricky bilang, "Ya Fer, waktu aku lihat kamu itu di kereta, kamu itu kayak lagi ngobrol sama orang. Padahal di sebelah kamu itu gak ada siapa-siapa." Ferry tiba-tiba diem dan ingatannya tiba-tiba muncul. Ada bapak-bapak yang tiba-tiba marahin dia, negur karena dia ketawa-ketawa dan ngeliatin sampai dengan bapak itu berlalu ke toilet. Mungkin bapak-bapak itu ngeliat aku ketawa-ketawa sendiri juga. Dan dia mulai kepikiran, itulah kenapa orang-orang di bioskop juga ngeliatin dia dengan tatapan aneh. Karena orang-orang itu mikir aku ngobrol sendirian. Ferry udah gak tahu mesti ngapain. Tapi itulah pelajaran hidup yang Ferry dapat. Dan merupakan memori yang tidak terlupakan oleh Ferry. Dan Ricky adalah sosok yang menceritakan kisah Ferry kepadaku. Aku minta tolong kalian untuk selalu subscribe channel aku, di like, dan dinyalakan lonceng notifikasinya biar kita cepat-cepat ketemu di video berikutnya. Mungkin kamu pernah punya pengalaman yang sama, atau mungkin sedang mengalami pengalaman yang sama. Sampai jumpa. Dinda, di mana